orang NTT Soe karena di sana, di Soe itu, lebih dari 400 keluarga. Saya sudah pergi ke Soe. Ada satu desa yang sudah 400 keluarga masuk Islam. Ini pelaku yang dibilang sama Saifuddin Islamisasi. Iya. Kan? Iya. Ya. Iya. Berapa orang? Ratusan dibilang ya? Ratusan. Kalau saya yang bawa itu sekitar 11 orang. 11 orang. Yang Kristen, dari Kristen. Yang masuk Islam. Kalau yang Islam terus bawa ke pondok itu hampir 20-an. Jadi kok bisa sampai ratusan dibilang? Ya karena banyak teman-teman saya yang bawa masuk ke pondok, bukan saya sendiri. Oke, banyak ya? Ya, banyak. Jadi di OEKM sekarang berapa yang Islamnya? Kalau di OEK untuk sekarang alhamdulillah 30%. Udah Islam? Ada yang mundur dari pelayan, sangat ada yang lari dari panggilan, sangat ada yang kecewa dan putus asa, sangat ada yang murka, sangat ada yang jadi mualaf, tapi semua tetap seksi Tuhan, bahkan membawa banyak orang tersesat, membawa banyak orang dalam kegelapan. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Murkanya Saifuddin Ibrahim dan Pendeta Isra Sorru terhadap agama Islam. Sampai Pendeta Isra Sorru ini gelar doa di dalam sebuah gedung agar tidak berpindah dari agama Kristen ke agama Islam menjadi seorang mualaf. Tapi kenyataannya seperti yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, bahwa di NTT ini di sebuah desa ada 400 kepala keluarga yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan satu keluarga itu bisa memiliki 4 anggota keluarga. Ini sama dengan 1.600 orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, dulu muslimnya di sini hanya 2%, tapi sekarang ini naik menjadi 30%. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, mari kita dengarkan bagaimana selengkapnya. Selamat menyaksikan. Berbicara membongkar kejahatan suatu keyakinan, Anda malah membela Muslim. Pantas saja orang-orang Katolik lebih banyak yang masuk Islam. Kenapa keterpurukan mereka dalam keadaan dan keterpurukan pemahaman mereka dan keberdosaan mereka yang tidak putus-putusnya? Memang Romo Patrick ini saudara-saudara orang Soe, orang NTT Soe karena di sana, di Soe itu, lebih dari 400 keluarga. Saya sudah pergi ke Soe. Ada satu desa yang sudah 400 keluarga masuk Islam. Saifuddin Ibrahim pernah ke situ kan? Ya, pernah. Tahun berapa dia ke situ? 2022. Iya, Saifuddin sempat viral di situ ya. Kalau boleh tahu tuh, asli dari sana? Asli dari sana. Kok Islam? Alhamdulillah kalau saya Islamnya dari lahir karena kakek saya mengikuti dulu kan sana Islam semua terus kristenisasi. Oh, aslinya penduduk sana Islam. Iya, tapi ketika penjajahan datanglah Kristen. Portugis masuk Ya. Kristen masuk. Masuk menjadi Katolik waktu itu? Katolik Protestan. Baru Protestan ikut nyebar ya? Iya. Kalau kakek bertahan di Islam? Bertahan di Islam. Banyak yang Islam? Sedikit. Berapa persen tuh kira-kira? 0, Wah, 0, kakek kok bisa bertahan? karena ya kalau kakak saya kan salah satu pembantu raja. Oke. Makanya kalau mau dipaksa tidak bisa. Oh, dia nggak bisa dipaksa? Tidak bisa dipaksa. Oke, kalau boleh tahu nih, artinya kan lu Islam di antara semua Kristen di situ tuh. Ya. Itu sampai umur berapa di situ? Saya sampai 2014 itu umurnya 13 tahun. Oke. 13 Terus tahun. Terus saya dibawa sama paman ke Jawa, tepatnya di sini. ke Bandung nih? Bandung, mondoknya di sini, pondok sini. Di Pondok Cibimitri. Persis? Iya. Terus tidak betah, pondok sebulan lah, tidak betah, sakit karena sakit. Terus keluar, lanjut di Lembang. Pondok di Lembang. Persis juga di Lembang. Begitu tamat, ya saya pulang ke kampung berdakwah. oh jadi lu berdakwah di kampung? Masya Allah, luar biasa. Saya berdakwah dan alhamdulillah pas pulang ke Jawa lagi buat kuliah bawa 2 orang. Yang kebetulan Kristen semua 2 orangnya. Nah. Ini pelaku yang dibilang sama Saifuddin Islamisasi. Iya. Kan? Iya. Ya. Iya. Berapa orang? Ratusan dibilang ya? Ratusan. Kalau saya yang bawa itu sekitar 11 orang. 11 orang. Yang Kristen, dari Kristen. Yang masuk Islam. Kalau yang Islam terus bawa ke pondok itu hampir 20-an. Jadi kok bisa sampai ratusan dibilang? Ya karena banyak teman-teman saya yang bawa masuk ke pondok, bukan saya sendiri. Oke, banyak ya? Ya, banyak. Jadi di OEKM sekarang berapa yang Islamnya? Kalau di OEK untuk sekarang alhamdulillah
30%. Udah Islam. Islam. Masya Allah. Dari 5% sampai udah. Tapi banyak dari Protestan dibilang kan? Iya, banyak dari Protestan. Kalau yang Katolik agak susah. Agak susah. Karena kemarin ribut tuh antara Saifuddin sama Romo Patris, tahu Iya, nggak? tahu. Romo Patris disalahin kan sama si Saifuddin. Saifuddin bilang, kamu banyak ngomong, kampungmu banyak yang mualaf, dibilang. Ya, kampungmu sendiri nggak bisa kamu jaga, banyak yang jadi mualaf. Terus dibilang sama Romo Patris kan, loh yang mualaf Protestan bukan Katolik, kok salah saya gitu kan? Jadi itu betul. Betul. Dari yang 11 orang yang saya bawa terus dari mualaf itu 9 orangnya Protestan, 2 orangnya Katolik. Katolik. Yang Katolik itu anaknya pendeta lagi. Aneh pendeta, nggak marah tuh? Nggak marah. Sampai laporin saya ke polisi. Laporin polisi sana. Iya. Terus hasilnya? Hasilnya kan ditanya anaknya, wawancara anaknya mau sendiri, kita dipaksa. Umur masuk Islam itu umur 17 tahun. Yang satu 14 tahun. Jadi nggak sempat kena panah gitu atau kena tombak? Cuma mukul anaknya doang. Oh, anaknya dipukul. Kalau saya tidak boleh dipukul karena mungkin takut dilaporin polisi juga. Ya kadang-kadang kan bisa kelepasan gitu Iya. dipanah atau apa enggak? Cuma dimarahi, dimaki, ya gitu. Kenapa masuk Islam? Islam itu gitu, dibohongin. Mendingan di Kristen kan udah jamin masuk surga. Begitu pokoknya. Sempat gitu ya? Ya. Kalau boleh tahu nih, boleh ceritain nggak Oekam tuh daerahnya gimana sih? Soalnya kan kita nggak pernah ke situ. Memang Kristennya taat atau cuman sekedar aja sih gara-gara ikut zaman dulu? Kalau untuk OEKAM itu kan termasuk kota, pelajar ada di situ. Jadi Kristennya juga agak taat. Kalau di pelosok-pelosok kan ikut-ikutan. Kalau di OEKAM itu ya 80% itu tahu agama mereka. Nah, 80% itu agama mereka, yang 20% itu ikut-ikutan. Sedangkan keseluruhannya itu awal mulanya Islam itu ya mungkin 50 orang. Mungkin 50 orang, Iya. nggak nyampe. Tapi sekarang hampir 500 Tapi kakak. kalau mereka pulang ya tambah rame lagi lah ya? Ya, sempat ramai. Ya kalau yang istilahnya yang udah lagi nyantri, lagi Iya. belajar di luar, Iya. pulang berkeluarga di sana, beranak, Iya, tambah rame ya? ramai. Dari dulu masjidnya cuma satu, sekarang sudah berapa masjid? 1, 2, 3 masjid. Udah 3 masjid. Oh, alhamdulillah. 4 masjid. Sudah 4 masjid. Udah 4 masjid. Iya. Kalau gereja? Gereja ribuan. Ribuan. Masa sampai ribuan? Oh, ratusan bukan ribuan, ratusan. Kalau Ratusan. Oke. ratusan gereja. Ini yang menjadi kekhawatiran para pendeta, banyaknya mualaf meninggalkan agama Kristen berpindah ke agama Islam. Tapi para pendebat Kristen itu selalu mengatakan bahwa murtad itu terjadi di mana-mana. Murtad itu semakin meningkat, tapi kenyataannya seperti ini. Karena pendebat Kristen itu hanya mengharapkan donasi dari pengikutnya, makanya mereka itu selalu mengatakan murtad sekarang di mana-mana. Saya baru saja memurtadkan orang, tapi kita tidak pernah melihat para pendeta itu membaptis seorang. Hanya kita mendengar kesaksiannya. Sedangkan kalau kita menggunakan akal sehat kita dengarkan kesaksian dari para murtadin, itu sama sekali tidak masuk akal. Karena ada yang mengatakan mereka bertemu dengan Tuhannya. Padahal gambar Yesus yang populer sekarang ini hanyalah sebuah lukisan dari Leonardo da Vinci. Nah, jadi buat teman-teman di sini, jumlah umat muslim sekarang di Indonesia ini 86,93%. Saya ulangin, 86,93%. 12%-nya di situ Konghucu, Buddha, Hindu. Nah, jadi kalau mereka mengatakan murtad terjadi di mana-mana, itu sebaliknya, mualaf terjadi di mana-mana. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.